Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Bahlil Lahadalia lagi-lagi muncul dengan kebijakan yang bikin geger. Kali ini, dia melarang penjualan gas LPG 3 kg lewat pedagang eceran dengan alasan untuk menertibkan distribusi agar gas bersubsidi ini sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Gas LPG 3 kg yang sebelumnya gampang didapat, tiba-tiba jadi langka di pasaran. Di satu sisi, Bahlil pengen menertibkan distribusi, tapi di sisi lain, kebijakannya malah bikin kelimpungan masyarakat yang sudah kesulitan sejak lama. Lihat aja, siapa yang paling terpukul dengan kebijakan ini? Rakyat kecil, ibu rumah tangga, atau mereka yang cuma bisa mengandalkan gas 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Bahlil seolah nggak terlalu paham atau nggak peduli dengan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Banyak yang menganggap kebijakan ini cuma bikin keributan, bukan solusi. Masyarakat di lapangan mulai kehilangan harapan, karena yang mereka butuhkan sekarang bukan aturan yang cuma bikin bingung dan nggak punya kejelasan, tapi solusi nyata yang mempermudah hidup mereka. Di tengah krisis ekonomi, kebijakan ini justru jadi beban tambahan yang nggak bisa dianggap enteng. Dan lihat reaksinya. Ketika masyarakat mulai resah, Bahlil malah merasa nggak ada masalah besar. Dengan percaya dirinya dia bilang, ini demi menertibkan distribusi. Padahal kenyataannya, menertibkan bukan berarti mempersulit hidup orang. Menertibkan itu harusnya berarti mempermudah akses dan memastikan bahwa barang yang bersubsidi seperti gas 3 kg bisa didistribusikan dengan adil. Bukan malah bikin gas jadi susah dicari dan harga jadi melambung tinggi. Apa yang dia kira bakal jadi langkah maju buat ekonomi, justru malah bikin masyarakat semakin terjepit. Keluarga-keluarga yang biasa dapetin gas 3 kg di warung, yang tadinya bisa masak dengan tenang, kini harus khawatir soal ketersediaan gas. Orang-orang yang udah susah, yang penghasilannya pas-pasan jadi makin sulit karena kebutuhan pokok jadi makin mahal. Bahlil ngeluarin kebijakan ini dengan anggapan bahwa dia sedang berjuang untuk rakyat. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat makin terjepit. Setelah bikin heboh soal gas LPG, Bahlil nggak berhenti sampai situ aja. Kini, dia berencana buat menertibkan distribusi BBM subsidi, khususnya solar yang selama ini dipakai industri. Katanya, ini langkah yang lebih baik biar semuanya lebih teratur dan tepat sasaran. Tapi, serius deh, apakah dia nggak sadar kalau kebijakan kayak gini bisa makin bikin rakyat kecil terpuruk? Solar yang digunakan untuk industri emang seringkali jadi bahan pembicaraan, karena banyak yang nyalahgunakan subsidi ini. Tapi, kalau kebijakan ini diterapkan tanpa perhitungan yang matang, yang bakal kena dampaknya justru bukan hanya perusahaan besar, tapi juga sektor-sektor yang udah penuh perjuangan. Yang jelas, keputusan ini bisa makin bikin harga barang-barang kebutuhan pokok naik, karena banyak sektor industri yang bergantung pada solar untuk produksi. Kalau harga solar naik, pastinya akan ada dampak domino. Barang-barang jadi mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan siapa yang dirugikan? Ya, tentu saja rakyat kecil. Bahlil sendiri sadar betul kalau kebijakan ini bakal memicu protes dari berbagai pihak. Tapi bukannya mikir panjang dan mencari solusi yang win-win, dia malah ngebanggain diri dengan bilang, sekali layar terkembang, pantang surut untuk balik. Seolah dia itu pahlawan yang siap menghadapi tantangan tanpa peduli apa yang terjadi selanjutnya. Padahal, buat siapa kebijakan ini diambil? Kalau dia merasa ini adalah langkah berani, ya mungkin dia harus duduk sejenak dan pikirin lagi. Berani itu nggak selalu berarti bijak. Kenyataannya, kebijakan soal solar ini sangat berisiko. Kalau distribusinya di stop atau dikontrol dengan ketat, otomatis biaya produksi banyak barang bakal meningkat. Itu artinya, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari juga bakal melonjak dan rakyat kecil lagi-lagi yang akan jadi korban. Orang-orang yang udah kesulitan dengan harga-harga yang naik, tiba-tiba bakal diserang dengan masalah baru. Keputusan seperti ini, meskipun mungkin dilihat sebagai tindakan tegas, lebih kelihatan seperti jalan pintas yang nggak peduli dengan akibat jangka panjangnya. Bahlil bilang kalau ini adalah kesempatan untuk memperjuangkan hak rakyat, tapi yang dipertanyakan adalah hak rakyat yang mana yang dia perjuangkan. Coba deh, tanya orang-orang yang ada di bawah sana. Apakah kebijakan ini akan membuat hidup mereka lebih mudah? Atau malah menambah beban? Mungkin dia perlu lebih banyak turun ke lapangan, bukan cuma berbicara di depan mikrofon, biar paham betul apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan ini malah mengingatkan kita pada situasi yang lebih besar.
Pemerintah kadang suka buat kebijakan tanpa benar-benar mengukur dampaknya pada kehidupan orang yang paling rentan. Bahlil dan para pejabat lainnya harus sadar bahwa setiap langkah besar harus dipikirin dengan hati-hati, bukan cuma untuk kepentingan politik atau buat nyenengin pihak tertentu. Kalau cuma berani tapi nggak bijak, hasilnya ya cuma akan jadi masalah baru yang nggak kelar-kelar. Keputusan tentang solar ini bisa bikin hidup orang makin susah, dan itu harus dipikirkan matang-matang sebelum kebijakan itu dijalankan. Nah, di balik semua kebijakan kontroversial Bahlil, ada satu hal yang nggak bisa diabaikan. Dia selalu ngomong soal kesempatan Partai Golkar untuk memperjuangkan hak rakyat. Katanya, inilah waktunya Golkar untuk tampil sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak rakyat yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya itu beneran untuk rakyat, atau cuma taktik politik aja buat ningkatin citra partai? Karena lihat aja, kebijakan-kebijakan yang dikeluarin malah nambahin masalah, bukan nyelesain masalah. Jadi, ini perjuangan untuk rakyat atau cuma perjuangan untuk suara dan kekuasaan? Bahlil bicara dengan penuh percaya diri soal hak rakyat, seolah-olah dia itu orang yang paling ngerti apa yang dibutuhkan rakyat. Tapi kenyataannya, kita nggak bisa cuma percaya dengan kata-kata manis. Kebijakan yang katanya untuk rakyat ini malah berisiko bikin orang-orang yang udah susah jadi lebih parah lagi. Apa yang dia anggap sebagai langkah berani dan penuh tantangan, sebenarnya bisa jadi langkah yang ceroboh dan penuh risiko. Kebijakan seperti ini, kalau nggak hati-hati, bisa berbalik melawan rakyat yang mereka klaim sedang mereka perjuangkan. Partai Golkar, yang dimaksudkan untuk memperjuangkan hak rakyat, harusnya paham bahwa politik bukan cuma soal tampil berani atau jadi penonton di panggung besar. Politik itu tentang tanggung jawab dan mendengarkan. Apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat bukan sekadar kebijakan yang bikin mereka bingung dan makin tertekan. Rakyat butuh kebijakan yang mempertimbangkan hidup mereka sehari-hari, bukan cuma kalkulasi politik semata. Bahlil bicara dengan optimisme tinggi, tapi kita harus tanya lagi. Apakah janji-janji ini punya dampak nyata di lapangan? Atau jangan-jangan ini cuma permainan politik yang menguntungkan satu pihak, sementara rakyat yang paling terpinggirkan malah harus menanggung beban kebijakan yang nggak dipikirkan dengan matang. Coba aja lihat faktanya, kebijakan yang dibuat seharusnya lebih mempertimbangkan dampaknya pada mereka yang paling membutuhkan. Sebagai pemimpin, tanggung jawab bukan cuma soal berani membuat keputusan, tapi soal mendengarkan dan membuat keputusan yang tepat untuk semua lapisan masyarakat. Bahlil mungkin harus merenung sejenak, apakah perjuangannya itu benar-benar untuk rakyat atau cuma strategi untuk menambah dukungan politik. Politik nggak bisa hanya soal retorika, soal siapa yang paling keras ngomong, dan paling berani menghadapi tantangan. Politik itu soal memilih jalan yang benar, yang bisa membuat hidup masyarakat jadi lebih baik. Bahlil dan Golkar harus lebih peka dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan cuma dengan apa yang tampak baik di mata mereka sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi, meskipun Bahlil dengan penuh semangat bilang ini adalah kesempatan bagi Golkar untuk memperjuangkan hak rakyat, kita harus tanya, apakah ini benar-benar perjuangan untuk rakyat atau cuma perjuangan untuk kepentingan politik yang lebih besar?